Siapa bilang anak perguruan syariah cuma belajar hitung-hitung doang? Kita juga belajar tindak perdata dan pidana loh. Hai, aku Lela, mahasiswa semester 6 program studi perdagangan syariah dan 1 Tumapel. Hari ini aku mau membahas tindak perdata dan pidana pada BMT atau Baitul Mal Tamwil ataupun juga dalam lembaga keuangan. Berikutnya adalah kesebelasan hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang fokus utamanya adalah kepentingan secara personal atau secara individu. Sedangkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan individu dan negara terkait pelanggaran terhadap peraturan yang dilarang yang disertai dengan ancaman sanksi tertentu. Sumber hukum perdata itu meliputi kitab undang-undang perdata, peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum pidana itu meliputi KUHP, undang-undang pidana khusus dan juga asas legalitas. Konsep dasar hukum perdata itu meliputi subjek hukum, objek hukum, dan perikatan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan konsep dasar hukum pidana itu meliputi tindak pidana, unsur tindak pidana, dan jenis pidana. Contoh kasus dari hukum perdata itu bisa sengketa dan jual beli ataupun ingkar janji dalam sewa menyewa. Sedangkan contoh kasus dalam hukum pidana itu bisa meliputi pencurian, penganiayaan ataupun dengan korupsi. Sehingga perbedaan antara hukum tindak pidana dan juga hukum perdata itu meliputi 4 poin. 1. Berbeda dari segi pelaksanaannya, berbeda dari segi tafsirannya, berbeda dari segi isinya, dan juga berbeda dari segi sanksi yang diberikannya. Materi yang kedua adalah prinsip-prinsip hukum perdata dalam Islam. Sumber hukum perdata dalam Islam itu meliputi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian jurisprudensi ataupun kombinasi hukum Islam. Sedangkan kaidah-kaidah fikih dalam hukum perdata itu meliputi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum perdata itu sendiri seperti keterbukaan, kejujuran, transparansi, keadilan, larangan riba dan juga larangan boror. Sehingga relevansi hukum Islam dalam transaksi bisnis modern itu cukup relevan karena hukum Islam itu menekankan pada kejujuran, keadilan, dan keterbukaan yang hal itu sejalan dengan etika bisnis modern yang diterapkan saat ini. Materi yang ketiga adalah hukum leasing dan sewa menyewa. Akad ijarah merupakan akad bertransaksi sewa menyewa antara kedua belah pihak yaitu pemilik objek dan juga penyewa yang sama-sama mengharapkan keuntungan yaitu bisa berupa laba ataupun juga manfaat dari barang tersebut. Nah, potensi sengketa dalam kontrak leasing itu pun juga bisa terjadi ketika konsumen mengalami gagal bayar sehingga perusahaan memiliki wewenang untuk menjual produk tersebut demi melunasi ketidakmampuan konsumen dalam membayar cicilan. Sehingga penyelesaian hukum sengketa ijarah itu bisa dilakukan menjadi 2 cara, non-litigasi dan juga jalur litigasi. Keempat adalah sengketa dalam akad syirkah. Syirkah itu sendiri terbagi menjadi 5, ada syirkah al-amwal, syirkah al-a'mal, syirkah al-wujuh, syirkah al-mudharabah, dan juga syirkah musyarakah. Penyebab umum sengketa dalam syirkah itu bisa terjadi karena 1. Ketidakpahaman dalam proses akad, adanya ingkar janji atau prestasi, adanya pelanggaran hukum, dan adanya kegagalan dalam memitigasi risiko yang muncul. Dan metode penyelesaian konflik berdasarkan hukum Islam itu terbagi menjadi 3, ada al-sulhu, ada al-tahkim, dan juga ada al-khotbah. Yang kelima adalah peran lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase syariah adalah lembaga yang menaungi penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan secara jalur non-litigasi. Nah, proses dan mekanisme arbitrase itu sendiri dimulai sejak kedua belah pihak itu menyepakati untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan arbitrase atau jalur non-hukum. Yang kedua adalah kedua belah pihak itu memilih arbiter atau pelanggar yang menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa mereka. Yang ketiga adalah kedua belah pihak itu menyampaikan penjelasan dan juga bukti-bukti dan juga data dan juga dokumennya untuk pada akhirnya adalah pihak ketiga atau arbiter atau pelanggar tersebut memberikan keputusan final dari penjelasan kedua belah pihak tersebut. Nah, sehingga kelebihan dari proses jalur non-litigasi ini meliputi 3 poin, hemat waktu, hemat biaya, dan juga hemat tenaga. Sehingga kekurangan dari jalur non-litigasi ini meliputi tidak mengikat, keterbatasan wewenang, dan juga tidak ada prosedur yang kaku seperti jalur litigasi. Materi yang ke-6 adalah etika dan profesionalitas dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip etika dalam profesi hukum itu meliputi prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip ekonomi, dan juga prinsip integritas. Tanggung jawab profesional seorang advokat syariah itu dimulai sejak dia tidak pernah memilih klien yang ia bantu. Semua klien yang menghubunginya itu wajib dibantu proses hukumnya dari awal hingga akhir tanpa memilih-milih klien. Yang selanjutnya adalah adab-adab yang perlu diperhatikan oleh para pelaku dalam proses hukum. Adab hakim dalam menyelesaikan sengketa, adab pihak yang bersengketa, adab penjelas hukum, adab dalam berbeda pendapat, dan juga adab berisik saat proses persidangan.